Ya, terima kasih ya Pak Gun sekeluarga berkorban betul ini bisa datang ke sini. Baik, musik tetap aja di situ. Ya, tetap aja di situ. Ya, baik. Singgahnya kemana? Jangan lari. Bilangnya singgah saya tanya. Kemana? Ada? Saya ini selalu memperhatikan penyanyi pemuji Tuhan di beberapa gereja. Ada mereka begitu selesai pujian tugas khotbah tak mendengar. Nanti kalau mau selesai babak itu nggak suka puji Tuhan atau saya cek puji Tuhan mau dengar. Pascal, tadi saya masuk melihat Pascal. Saya kagum sekali. Kenapa? Nah ini contohnya. Pascal umur berapa? Berapa? 7 tahun. Akan kurang banyak jadi kurus begitu. Oke ya. Kenapa saya senang melihat Pascal? Dia gambar, dia melukis. Berbahagialah orang tua yang tidak membiarkan anak-anak kecilnya main HP. Setuju? Celakalah orang tua yang tidak bisa tegas kepada anak-anak kecil, terikat dengan HP itu merusak. Ada suara apa di belakang depan? Bisa masuk Pak? Halo, yang di depan. Oh, foto-fotoan Pak? Ini waktu dengar firman. Halo, woi, yang di depan tolong beritahu. Pak, bukan waktunya foto-fotoan. Ayo masuk. Cepat masuk, bukan waktunya foto-fotoan. Biar keamanan, Oh, biar keamanan. Oh, terima kasih. Ya udah. Maaf ya Pak. Oh, itu Bapak itu nggak masuk. Nggak masuk. Yang keamanan semua. Oh, keamanan. Baik, terima kasih. Buka sih Pak. Buka supaya mereka juga dengar. Buka pintunya supaya mereka juga. Terima kasih. Anak-anak kecil yang terikat dengan HP itu merusak seluruh hidupnya. Yang paling celaka, anak-anak itu jadi asosial. Anak-anak kecil terikat dengan HP, mereka jadi nggak butuh orang lain. Betul atau tidak? Betul. Mamanya panggil, yang lain jangan. Punya adik kakak nggak diperhatikan, HP-nya lebih itu asosial. Dan akhirnya mereka jadi anak yang egois. Perhatikan dulu. Jadi bapak yang mau itu nggak ada lagi. Jadi dulu di situ ada. Oh ada. Pak, saya mau lihat Pak. Nggak boleh. Saya tidak mau terhalang. Saya kalau ngajar harus lihat wajah orang. Tolong 3 bapak itu maju. Bapak 3 bapak maju ke sini. Iya, saya mau maju ke sini. Cepat. Iya, Bapak sudah tolong ya. Loh, Bapak harus kuning juga. Terima kasih. Lalu Bapak yang kacamata duduk. Terima kasih. Kenapa saya kalau mengajar harus lihat wajah orang? Supaya saya tahu suara ngerti atau tidak. Itu pengajar, gitu ya. Jadi terima kasih. Kursinya geser Pak, besar kenapa enggak enak. Begitu supaya enak. Terima kasih. Nah, saudara, anak-anak yang terikat hati, mental dan moralnya jadi aneh karena terus terpengaruh. Kenapa emang ada masalah? Suaranya kurang besar. Zoomnya kurang besar. Iya. Coba diulang lagi ya. Ini memang gemar ya. Ya, maaf nggak bisa diapa-apakan lagi karena di sini gemar. Udah. Semua tahu cuma satu orang itu yang di Zoom. Yang Zoom aja. Satu orang itu. Ya. Filipus. Oh, Filipus. Yang lain coba ditanya Filipus. Ya, saya kalau mengajar di mana saja selalu sosial media saya gara-gara COVID. Akhirnya berlanjut sampai hari ini ada Zoom, ada Instagram, ada Facebook. Ya, kalian anak-anak muda kalau punya sosial media pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Atau begini. Kalau saya nggak pakai mic bagaimana? Zoom? Gimana Filipus? Ayo, suara aman. Mic bagaimana?
Tolong jawab. Lebih baik. Lebih baik. Yang belakang bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Terima kasih. Hemat dokter. Ya. Ya. Oh, online-nya di mana? Oh, di situ. Oke, jadi bagaimana? Maaf ya. Oke, saya nyalakan lagi. Nah, tes. Gimana? Aduh, maaf ini alat itu saya nggak bawa masalah. Ya udahlah. Ya, maaf terpaksa di Zoom karena semua pendengar di gereja. Ketika anak-anak itu terikat HP, setelah moral dan mentalnya hancur, efek berikut kecerdasan otaknya terganggu. Karena hampir semua konten yang ada, walaupun kelihatannya bagus, ini kan untuk anak-anak, tapi itu merusak. Radiasi lampu HP itu merusak mata. Tuhan menciptakan mata kita itu untuk membaca. Pada itu pasal itu, ini bukan pasal, soal Kompas 8. Pasal itu hebat, terus dia melukis. Dan lukisannya ada ceritanya, rupanya saya katakan cerita. Betul nggak sih buat cerita itu ya? Kenapa begitu? Nah, sekarang kesehatan. Anak-anak yang terikat HP sejak kecil, kesehatannya hancur. Itu dampaknya 15 tahun kemudian. Nomor satu, syaraf tengkuknya. Di tengkuk ini seperti kalau saudara kabel telepon ada ribuan syaraf. Itu kan numpuk terus begini dan tidak gerak. Lalu syaraf pundak, tangan, kaki nggak bergerak, nggak kelihatan sampai umur 10 tahun baru kelihatan. Setelah belasan tahun ini jadi nggak bertumbuh, jadi kaku semua. Ngeri nggak dampaknya? Makanya tolong perhatikan. Jangan menangis loh. Nah, masa orang tua kalah sama anak kecil? Alihkan perhatiannya ke gambar atau membaca. Jadi kalau ada acara-acara seperti ini, bawa kertas kosong, bawa alat tulis, suruh mereka coret-coret. Dan biasakan untuk rajin membaca. Salah satu kehancuran negara bangsa kita karena kita malas baca. Gak usah kita bandingkan dengan Singapura, saudara. Dengan Malaysia kita kalah karena baca. Ya, perhatikan Bapak ya, anak-anak. Sejak tahun 69, ya ketika saya awal jadi guru sekolah minggu tahun 69, saya sudah mulai menggerakkan semua orang membiasakan. Ada orang ulang tahun kasih hadiah buku. Ya, ada orang pindah rumah kasih hadiah buku. Ada orang melahirkan kasih hadiah buku. Loh, maksud bayi suruh baca? Bukan, bapak mamanya belajar. Bahkan ada orang menikah pun saya kasih hadiah buku. Kemana-mana saya bawa buku. Tadi saya beri buku, 2 hadiah kepada Pak Gembala. Nah, itu contoh, itu kebiasaan saya dari dulu membaca. Anak-anak muda ya, baca. Oke? Nah, kalau saudara mau belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Karena dunia kita sudah berubah. Oke, anak-anak muda belajar bahasa Inggris. Enggak punya waktu khusus. Salah. Enggak usah khusus. Belajar bahasa asing itu nomor 1 bukan khusus di mana. Tapi nomor 1 kuasai kosakata atau vocabulary. Tahu ya? Misalnya begini ya, saya beritahu anak-anak. Orang tua mau belajar juga boleh. Ya, kok ada cuma bapak. Oh ya, caranya begitu. Dulu sebelum ada smartphone, saya ngajari banyak orang kemana-mana bawa kamus ini dan dimasukkan kantor. Sekarang sudah ada HP, gak usah pakai kamus. Anak-anak muda perhatikan ya. Saya juga marah kepada kalian. Kalau usia muda yang kamu habiskan hanya tiktokan dulu, itu merusak. Kemarin kami lagi bereskan satu masalah, tapi saya belum tahu jelas.
Jadi seorang bayi umur 1,5 bulan meninggal ketika sedang menyusu. Bayangkan, ini anak pertama. Kenapa ada masalah? Tidak apa-apa. Mau disumpah. Saya nggak tahu jelas masalahnya, tapi mungkin ini bisa terjadi. Anak lagi menyusu kaki kanan kiri, mungkin mamanya tiktokan dengan tangan kanan pegang HP, sehingga anak ini nggak tahu kesadar atau gimana mamanya berada. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, jadi tolong gunakan waktu dan HP saudara untuk belajar. Setuju? Isi pada banyak bahan-bahan pelajaran Alkitab, pilih aplikasi apa saja. Nah, belajar bahasa asing itu begini, terserah mau bahasa apa saja. Begitu mendengar sesuatu yang saudara belum tahu bahasa aslinya apa, langsung lihat kamus. Oh, begitu saudara melihat sesuatu, apa ini ya? Nah, saudara lihat kamus. Kalau dalam satu hari kita bisa menghafalkan minimal 5 kata baru, usahakan maksimal 10 ada ya, siapkan itu. Berarti dalam sebulan sudah menguasai berapa kata? 300. Setahun 3.600. Ayo, hitung setahun berapa? 3.600. 600. 600. Diskon. Nah, bayangkan kalau sudah begitu banyak kosakata yang sudah kuasai, baru khusus untuk belajar grammarnya, tata bahasa. Apakah kalau cara itu? Misalnya, apa saja. Selalu membiasakan untuk menanyakan ini untuk apa dan untuk siapa. Coba lihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita manusia, mau mengerjakan apa saja, mau ya, akan jadi belum, dan sedang mengerjakan apa saja, itu selalu menanyakan ini untuk apa dan untuk siapa. Kita mulai dengan yang jelek. Seandainya orang itu ketika pertama kali ditawari berbuat dosa, mau judi, jajak merokok, minum, sampai narkoba, bahkan mau diajak berbuat mencuri, dengan yang mau ya. Anak-anak muda, kalian dengar. Apa yang terjadi dengan orang ini sebelum dia melakukan apa saja, tapi baru diajak, lalu pikir untuk apa dan untuk siapa? Jawab. Kalau orang ini tahu jawabannya untuk apa dan untuk siapa, kira-kira dia akan melakukan? Lu jangan coba. Tidak. Ini rahasia. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak contoh seperti itu. Coba kita lihat dulu Lukas pasal 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1. Di layar situ ada Alkitab ada ya. Ini cara yang baik papa mama ajari anak-anak kita. Dan anak-anak yang gak datang dengan papa mamanya, termasuk yang di rumah mengikuti, selalu menanya. Pada suatu kali siapa? Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret. Sama untuk menuju satu nama, yaitu danau itu. Ya, tapi punya sejarah beda-beda. Sedang bagaimana? Orang banyak. Ayo, orang banyak mengurumumi Tuhan Yesus hendak mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan di pantai danau ada orang banyak ingin mendengar. Zaman itu sudah mikrofon belum? Nah, kalau saudara Tuhan Yesus mau mengajar orang banyak, situasinya seperti itu, kita berdirinya ke sebelah mana?
Dia betul menghadap jemaat. Tapi yang saya tanya, kan cuma ada dua pilihan, ke danaunya, ke airnya, atau ke darat. Ayo, coba mikir. Jelas ke danau unggul. Betul ya? Misalnya di danaunya, ini daratnya orang banyak di sini. Nah, untuk Tuhan Yesus sampai menjauh dari yang mendengar jemaat itu, dia perlu fasilitas. Jawab dong, dia perlu fasilitas. Nah, ini salah satu kita belajar firman kita. Kalau saudara sering menanyakan, kok bisa, kenapa, untuk apa, untuk siapa, akan menemukan rahasia yang luar biasa. Maka itu karena ini pertama kali saya ke Kuningan, ya terima kasih Pak Ferry bisa memberi saya kepercayaan. Jadi saudara baru kenal saya hari ini. Ini cara belajar Alkitab. Maka itu maaf, saya tidak pernah setuju dengan kelompok-kelompok WhatsApp grup tentang baca Alkitab. Nggak ada gunanya kalau cuma dibaca. Apalagi punya target satu hari harus 5 pasal. Ada juga anak-anak muda atau siapapun, saya berjanji Tuhan 1 hari itu 10 pasal. Kalau pagi sebelum saya ngerjakan apa-apa. Nah, suatu hari bangunnya kesiangan. Berarti maksud saya itu juga 10 pasal selesai. Itu kejar setoran. Bukan begitu cara baca Alkitab. Saya nggak tahu orang Kuningan kalimat ini bahasa Jawa dipetani. Tahu nggak dipetani? Apa itu? Dikorek-korek. Bukan dipotek-potek. Apa orang Sumatera? Sumatera mana? Obatnya kita tahu. Utara, marga apa? Oh, Siringgo orang sama. Nah, orang Batak bilang dipetani dipotek-potek. Bukan. Ini ya, dipetani itu istilah Jawa. Dulu sekarang jangan. Nah, dulu sering banyak itu kan. Nah, kalau sering buku kan dinamakan betul-betul tebal panjang dulu. Nah, itu namanya dipetani. Di sana ini satu garis itu tak belajar bahasa Jawa banyak. Lalu ibu baru apa? Baru mampu. Nah, baca Alkitab itu dikupas satu persatu. Nggak bisa asal dibaca. Ini bedanya kita dengan banyak agama. Hampir semua agama itu wajib membaca dan menghafal. Tapi tidak ngerti. Kenapa sih semua? Dan jawab itu. Ya toh mereka itu hafal baca tapi tidak. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Kalau dikupas nanti saudara cara saya ngajar. Oh ya, bagi yang ingin tahu baca sosial media saya ini isinya khotbah-khotbah. Saya punya anak banyak yang hebat-hebat soal air. Jadi hampir semua khotbah-khotbah saya itu ada di digital platform yang anak muda. Joox, mau Deezer, mau Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, semuanya. Pakai teknologi ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan. Setuju? Nah, sekarang ayat 2. Tuhan Yesus perlu fasilitas untuk bisa mengajar orang. Yesus melihat coba 2 perahu. 2 perahu di tepi pantai. Nah, apakah Tuhan Yesus akan pakai dua perahu itu? Jawab dong. Kenapa? Iya, sudah tahu siapa saja. Kenapa saya tanya ini? Ya, untuk apa? Bisa nggak dia pakai 2 perahu itu? Bisa, tapi kan nggak mungkin. Berdirinya bagaimana? Nanti ibu jadi ibu yang baju hijau, coba begitu. Pasti harus pilih. Nah, bagaimana caranya? Coba kalau saudara itu Yesus ada 2 perahu, milihnya bagaimana sih? Kita baik, yang baik. Nah, 1, 2, cepat yang lain.
Yang terdekat apa yang ketiga? Yang bocor kita tidak bocor di semua. Tidak bocor. Yang mana yang tidak terima? Tapi yang apa? Yang besar. Yang besar bu, cuma saja kok. Jadi nggak apa-apa kita. Kalau belajar firman seperti ini menarik. Karena saya ini mantan guru sekolah minggu, itu anugerah Tuhan. Ternyata menjadi guru sekolah minggu itu dididik jadi pengkhotbah yang hebat, berhadapan dengan anak-anak. Maka itu selama saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah menggunakan logika teologi, tapi saya menggunakan logika anak-anak. Karena kalau firman ini dikupas secara background atau logika teologi, maka yang mendengar itu capek. Karena logi itu sama dengan biologi, antropologi, psikologi, logi-logi yang lain. Nah sebetulnya kata teologi itu salah 1.000.000% salah. Teo itu Tuhan, mungkin nggak masuk logika manusia. Tidak. Terus apa? Tidak mungkin. Jangan lagi antara kita dengan Tuhan, suami istri yang hidupnya rajin bertengkar. Ada nggak saya tanya? Jawab. Banyak. Nggak menikah satu suku aja ribut terus, apalagi beda suku. Iya atau tidak saya tanya? Masalahnya suami nggak bisa menyelami logika istrinya. Istri sulit menyelami logika suaminya. Betul tak? Yang pintar semua. Saudara maaf, tadi saya diskusi dapat kembali. Dan aku nanti bisa kok Pak, selesai langsung berangkat, bukan itu. Saya ini kalau ngajar nggak bisa sempit-sempit waktu. Ini belum mulai khotbah, belum mulai. Oke, semuanya kan jadi jelas. Betul tidak? Saya nggak ngajar nggak cuma baca ayat kesaksian, baca kesaksian, tidak diuraikan. Jelas? Jadi suami istri yang satu suku aja logika sering nggak nyambung. Betul? Maka itu bisa diputus. Apalagi kita manusia on begini. Tahu nggak sih arti kata on? Berusaha mengerti logika Tuhan nggak mungkin. Betul tidak? Jadi kalau saya mengajar, saya tidak pernah pakai logika teologi. Karena apa? Yang dengar capek. Pasti jadinya bergeruk, saya bisa main. Terus alisnya garing. Mikir, apa sih? Mikir loh, dia atau tidak? Loh, kenapa ibu ini? Ya. Nah, pakai itu pakai logika anak-anak firman itu. Jadi Tuhan Yesus harus milih Salah satu. Nah, pertanyaan. Ternyata yang dia pilih bukan soal perahunya besar, kecil, bagus, bocor, macam-macam tadi. Ini kita belajar. Dia memilih fasilitas. Itu berurusan dengan siapa pemilik. Ini yang luar biasa. Dari kemarin kami dari Cirebon Jati Barang, balik Cirebon, tadi pagi kami Cirebon Kuningan, nanti balik lagi. Nah Bu Eva, saya mau mobil. Nah buat saya bukan mobil, sopirnya itu saya kejar. Tadi malam ketika kami turun, saya tanya, besok pagi dia lagi enggak? Bu Eva bilang, belum tentu. Waduh, nanti orang lagi. Saya belum selesai urusan dengan dia. Ya udah, pokoknya saya nyatakan sesuatu kepada dia. Saya nggak bicara agama, nggak bicara Injil, nggak bicara Tuhan Yesus. Nyatakan. Tadi pagi pas setengah 5 kami keluar hotel. Dia lagi namanya Puji. Wah, kesempatan. Jadi itu salah satu. Manusia buat Tuhan jauh lebih penting daripada fasilitas.
Maka itu ketika Tuhan Yesus perlu fasilitas, ada dua peran. Dia pilih orang yang punya. Nah, Lukas tidak menuliskan perahu satu milik siapa. Yang jelas bukan milik Pak Ferry Rombolu. Nggak tahu siapa, nggak berurus. Yang dipilih milik siapa? Simon. Karena Tuhan punya tujuan. Ini salah satu contoh. Seulang, mau mengerjakan apa saja, selalu tanyakan untuk apa dan untuk apa. Kalau saudara sejak kecil seperti Pascal, sudah tidur jangan tuh Pascal. Apa ya? Kita dapat ide lagi dulu, itu yang Pascal. Bayangkan kalau semua kita mau mengerjakan apa saja, selalu untuk apa, untuk siapa, dampaknya itu luar biasa. Ajarnya anak kita seperti itu. Nah, hari ini kita mau peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Harusnya kita tanya juga, untuk apa dia pergi? Kita buka Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Untuk apa dia naik ke surga? Sebab bagi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, mereka nggak tahu gurunya pergi. Betul tidak? Kenapa? Ayo, kenapa mereka nggak mau gurunya pergi? Tanya cepat. Ayo. Kalau saya nggak jawab, saya nggak akan ngajar saya balik Cirebon. Untuk apa mereka nggak ingin Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka? Coba jawab. Satu-satu ibu yang baju coklat ya. Loh, itu kalau pergi, nggak mau pergi kok Bu. Apa? Nyaman dengan Tuhan Yesus. Kenapa Pak? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Yang belakang? Pengen diajar terus. Enggak, makan gratis setiap hari. Oh, lupa saudara. Kan ada mujizat terus. Tapi lihat, baca sama-sama, penegasan penjelasan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih. Lalu apa fungsinya Roh Kudus? Penghibur. Apa pekerjaan penghibur? Lain belum jawab. Ya menghibur, susah benar menghibur, berpikir lagi. Coba. Betul? Cepat aja kamu. Kenapa manusia itu butuh penghibur? Wow. Ayo, kenapa kita butuh penghibur? Ya, ini dia betul. Siapa? Mari. Karena sedang sedih. Ada begitu banyak masalah di hidup kita. Betul? Masalahnya seringkali bukan karena tetangga. Sebelah. Terlalu jujur, Bapak. Istri ya. Makanya dari sebelah, kamu saja terkasih. Tidak tahu semua. Nah ini, kalau belajar seperti ini jadi enak. Karena manusia hidup banyak mengalami masalah, maka itu kita perlu dihibur. Tapi ternyata pekerjaan penghibur itu gak cuma penghibur. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Ada masalah? Yohanes 14 ayat 26. Siapa penghibur itu? Kerjaannya apa? Ya. Tetapi siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini yang saya bingung pertama kali baca. Dialah yang
mengajarkan Baca dialah yang akan mengajarkan berapa hal segala sesuatu kepada kita. Loh, saya bingung. Jelas menghibur bukan? Loh, saya tanya jelas menghibur kan? Ya. Yaitu Roh Kudus. Tapi bukan menghibur, tapi mengajarkan. Nah, untuk mengerti ayat ini gak usah sekolah teologi, kemahalan minta maaf. Langsung lihat mama. Maaf, gak ada yang tersinggung. Setelah saya mengerti firman ini, saya melarang ras mama ngajar anak-anak. Pasti malah bodoh. Kira-kira kenapa? Jawab itu benar. Enggak, itu. Aduh, tolong ya. Kalau papa saya ngajar anak-anak, jangan mama. Galaknya. Hari musim betul nggak? Kasian loh anak-anak. Kamu nggak tahu susah kalau kamu cari duit banyak kamu sekolah. Setuju? Mama gitu juga. Jadi mengajar itu menghibur. Kenapa? Dulu kau itu kan dulu yang mama begitu ya dulu gitu. Hebat sekali. Jadi mengajar itu menghibur supaya pelajaran cepat masuk. Betul? Oh betul macam. Jadi kamu bodoh itu kan. Oke ya, ini hebat sekali. Gereja kita harus ikuti peraturan. Maka itu saya beritahu pada semua teman baca pengkhotbah pengajar. Jangan selalu cekam terus kok dia ngajar itu. Sampai orang ketakutan, nggak berani gerak. Ada nggak? Pak Ferry pernah undang pendeta seperti itu? Nggak ada yang. Mengapa kita harus belajar? Nah, coba saya cek tes lagi. 28 pasal Kisah Para Rasul. Saya tahu, gak usah ngaku, saya tahu. Pasti belum semuanya pernah baca sampai habis 28 Kisah Para Rasul. Tapi saya tahu pertanyaan ini. Kata dominan, tahu ya? Kata yang paling banyak ditulis di 28 pasal Kisah Para Rasul itu sebutan panggilan tentang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut apa? Bukan. Baik, itu juga belum baca banyak. Bukan, ya nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa, jawab salah nggak apa-apa. Dibodol, Murid. Ayo jawab. Apa sebutan paling banyak? Anak bukan. Balik lagi anak bukan. Bukan. Apa yang coba? Paling banyak. Ayo dari atas ini ke bawah. Anak aja enggak ada. Ayo. Cerita. Ayo. Apa paling banyak? Wah, anak tuh. Murid. Kata Kristen itu cuma satu kali di Kisah Para Rasul. Ratusan kali disebut murid. Nah, tiap kali saudara mendengar kata murid, langsung yang muncul apa? Jangan makan, awas. Apa yang muncul? Karena kita ini murid-murid Tuhan Yesus harus belajar. Siapa yang ngajar? Roh Kudus. Yesus lagi baru ngomong. Roh Kudus. Siapa yang ngajar? Roh Kudus.
Tuhan Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus penghibur itu pengajar yang luar biasa mengajar. Kita bongkar kembali Yohanes 14:26. Roh Kudus bisa ngajar kita tentang berapa? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Semua. Semua. Terhitung tanpa batas. Apa saja. Maaf. Teologi membatasi Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani saja. Baca buku-buku teologi tentang Roh Kudus. Padahal menurut ayat ini, ayat segala sesuatu ini cuma istilahnya supaya Roh Kudus bisa ngerti bumbu dapur. Kalau ragu-ragu jawabnya. Roh Kudus ngerti matematika nih. Sangat. Roh Kudus ngerti sejarah. Sangat. Roh Kudus ngerti fisika. Sangat. Segala sesuatu, apa saja dia bisa mengajar. Saya beri contoh. Ada orang meninggal umur 106 tahun misalnya. Dia belajar hal-hal baru tiap hari sejak umur 6 tahun. Karena di Amerika ada dosen umur 11 tahun dia sudah S3. Nggak ngerti anak kayak apa ini. Umur 11 tahun loh. Bayangkan. Nah, pertanyaan saya, kalau ada anak umur 6 tahun setiap hari belajar 10 hal baru dan dia meninggal umur 106 tahun, berarti dia belajar hal baru selama berapa tahun? 100 tahun. Saudara bayangkan, sehari 10 hal baru. Saya tanya, apakah orang ini sudah bisa disebut dia tahu segala sesuatu? Tidak. Wih, pintar sekolah dari cuma jelas belum. Padahal kalau dihitung setor ada berapa? 3.665. Kalikan 10, kalikan 100. 365.000. Oke, gitu lah ya. Ternyata orang ini pun belum tahu segala sesuatu. Kita naikkan lagi. Sehari dia bisa belajar 2 bulan baru, 3 bulan baru misalnya. Sampai umur 106 tahun yang meninggal, tetap dia belum tahu segala sesuatu. Kenapa? Apa yang terbatas? Bukan. Waktu. Ayo. Usianya Pak. Bukan. Waktu. Lingkungan. Kau Apa? Lingkungan. Lingkungannya bukan. Oke, saya tahu. kemampuan. Satu hari di dunia ini muncul berapa hal baru? Banyak atau sedikit? Banyak. Nggak terhitung. Kita buka Daniel 12 ayat 4. Nggak terhitung. Tiap ayat apa? Maka itu maafkan saya. Ketika gereja memberangus Roh Kudus, apa memberangus? Menutup mulutnya untuk tidak ngomong macam-macam, karena kata berangus itu untuk anjing, supaya nggak gonggong terus dikasih apa itu mulutnya anjing itu apa namanya? Kerangkeng. Longsor. Iya, tahu ya? Nah, gereja mengkotakkan Roh Kudus sehingga Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani. Salah. Mana ayatnya? Daniel 12 ayat 4. Tetapi Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan Materaikanlah kitab itu, kitab kubur sampai sampai pada akhir zaman.
Kapan? Belum tahu. Sekarang. Iya, Yesus kan belum tahu betul. Tapi akhir zamannya sekarang. Apa yang terjadi di akhir zaman? Titik koma. Banyak orang. Banyak orang akan melidikinya. Nah, ini dia. Dan pengetahuan teknologi akan bertambah. Dan bisa bayangkan, dibandingkan 40 tahun yang lalu sampai sekarang, percepatan banyak kemajuan. Dan saya jawab banyak. Gak bisa ngikut. Bayangkan berapa ribu tahun yang lalu Tuhan sudah memberitahu kita, di zaman kita hidup sekarang, perkembangan teknologi ilmu pengetahuan nggak bisa dihitung. Contoh kecil, 5 tahun yang lalu kalau kita beli handphone, itu handphone itu tetap baru, itu kira-kira sampai setengah tahun masih sebut baru. Minggu lalu saudara beli handphone, nggak sampai sebulan sudah ketinggalan karena muncul yang baru lagi. Ya. Memakai jam mata handphonean bertobat. Apa itu mata handphonean? Apa? Iya, kita ganti HP terus bangkrut. Anak-anak awas ya, jangan kamu terobsesi. Ada masalah nggak? Dan kalau ada masalah, coba saya tunggu dulu, mau dibetulin, gak apa-apa. Coba diangkat dulu, gak apa-apa, saya tunggu. Sudah ya? Betul tidak? Jadi kalau saudara sekarang ke toko mau beli barang-barang yang komputer dan sejenisnya, jangan tanya, ini baru di tokonya, tapi di pabriknya sudah keluar lagi yang lebih baru, kita belum tahu karena belum nyampe di Kuningan. Hebat, karena pengetahuan terus bertambah di akhir zaman ini, maka gereja perlu guru yang hebat. Siapa? Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Kembalikan ke ayat 26. Bagian kedua, apa fungsi Roh Kudus? Di ayat 26 ini saja. Aduh, sayang waktu. Kalau kita buka semua tentang Roh Kudus, aku sudah. Karena itu saya harus mulai 5 biar Roh Kudus bekerja membongkar. Dan kalimat terakhir, setelah tugasnya mengajar kita tentang segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Pertanyaan, dengan fungsi Roh Kudus yang tidak cuma mengajar segala sesuatu, tapi mengingatkan, ada alasan, oh saya lupa. Lu ada nggak alasan seperti itu? Nggak ada. Lu saya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Ada gimana? Ibu, kenapa ibu? Nggak ada. Karena Roh Kudus nggak cuma mengajar tentang segala sesuatu, tapi mengingatkan semua yang telah kukatakan. Jadi nggak ada istilah lupa. Tapi ada begini, nah ya, kira-kira kalau Pak Gembala tanya, saudara, 2 minggu lalu saya khotbah apa? Saya tidak tahu. Itu memang manusia, betul tidak? Tapi kurang ajarnya kita. Saya selalu beri ilustrasi. Tuhan kalau berbicara disebut firman. Nah, supaya mudah konotasinya, saya akan tanya. Kalau ada orang ngomong, saya juga dia berfirman. Nah, ini pertanyaan. Mana firman yang lebih cepat nyantol dan gampang dihafal?
firman Tuhan atau firman mama mertua? Saya cuma macam-macam. Ayo, firman siapa yang lebih gampang dihafal? Ngaku. Maka berbahagialah dia gak punya mertua. Karena ini memang masalah. Maaf ya Pak. Firman gembala 2 minggu lalu lupa. Tapi firman mama mertua 30 tahun lalu masih ingat. Betul atau salah? Jujur ini dibaptis lagi. Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Betul. Loh ya tidak. Itu surah 1 ayat 8. Apa sih ya? Yang sekarang jadi menantu, besok jadi mertua, dan mertua sekarang. Nah, ini yang menjadi masalah dalam hidup. Kalau Yosua 1:8 renungkan firman itu siang dan malam, bagus. Karena begitu, mantul disakiti mertua. 5 menit kemudian ketemu ipar, cerita. Nah, itu masalahnya. Berkatakanlah Taurat itu siang dan malam. Baru 5 menit ketemu ipar. Menit ke-10 ketemu teman. Cerita. Makan merenung. Saudara lagi belanja. Percayalah seminggu hafal. Apalagi 4 tahun kalau tiap hari direnungkan. Bertobat ya begitu. Betul? Saya kita belajar seperti ini. Jadi banyak ayat. Ya berumah juga. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita pakai salah dalam itu. Enggak kena pada sasarannya itu. Masih ingat Al-Fatihah 3:23 selalu baru Setiap tiap hari. Apa yang baru? Ngajar. Ayo kembali ke tamu. Mulai hobinya nomor 4. Mulai hobinya Baca. ya bukan gosip. Kalau belajar itu hal-hal baru yang belum kita tahu atau hal-hal yang kita sudah tahu. yang benar. Nah, tapi maaf, doktrin gereja itu membuat gereja nggak pernah belajar hal yang baru. Karena dididik doktrin kita begini, doktrin kita begini, nggak bisa. Masa kalau sudah lulus S1, aku kan pelajaran ATSD dulu apa? Itu kobarnya doktrin. Ngulang lagi. Doktrin itu membelenggu Roh Kudus, tak bisa bergerak. Begitu pula dikit salah. Maka itu tidak sedikit ketika Roh Kudus datang ke gereja untuk mengajar. Kalau Roh Kudus mengajar sesuatu, itu hal baru atau hal lama? Baru. Karena yang baru itu masih banyak belum selesai. Tapi gereja berkata sesat. Kapan kita jadi maju, pintar dan jadi dewasa? Karena kita pengaruh doktrinnya bisa. Pendiri gereja kita dulu ngajarin ini. Nah, habis loh. Selalu baru tiap pagi. Jadi selalu ada hal yang baru. Karena ini penting. Maka itu mengapa tidak sedikit anak-anak muda khususnya bosan ke gereja. Karena gereja-gereja terpengaruh doktrin, Anda muter-muter yang itu lagi. Jadi nggak tertarik, nggak menarik. Maka Tuhan ini Yesus Tuhan naik supaya
Roh Kudus turun untuk mengajar kita tentang berapa? Segala sesuatu. Tapi dia juga mengingatkan. Jadi gak bisa lupa. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Tuhan telah, bukan akan, apa ini? Menyatakannya. Apakah kalian menyatakannya? Memberitahu, mewujudkannya, menunjukkan, menjelaskan oleh roh. Koma. Sebab roh ngapain? Menyelidiki segala sesuatu. Koma. Stop dulu. Di dalam bahasa apa saja, kalau sudah ada kata segala sesuatu, artinya selesai. Betul tidak? Ya gak ada lagi. Tapi firman ini luar biasa. Koma, terus bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Jadi sebab roh menyelidiki segala sesuatu, itu yang ada di dunia urusan kita sehari-hari. Bahkan, nah itu urusan Tuhan. Oke, saya beri contoh begini. Walaupun kita semua belum surga caranya, rumahnya Tuhan kita di surga. Itu banyak nggak hal-hal yang hebat-hebat. Ini saja banyak. Nah pasti kita nggak bisa tahu yang tersimpan di dalam diri Tuhan. Betul? Saya beri contoh ini. Kalau lihat dari sini wajah saudara masih Oktober nanti Joko Widodo genap 10 tahun jadi presiden. Sudah banyak hal yang dia kerjakan untuk Indonesia. Yakin kalau dia diberi kesempatan lagi masih ada banyak lagi yang lain. Nah, itu. Kalau seorang manusia punya banyak hal yang masih rahasia, apalagi Tuhan kita. Ternyata hanya Roh Kudus yang bisa membuka semua yang tersembunyi dalam diri. Amin. Itu yang mengagumkan. Saya cuma bersaksi ya. Nanti bulan Agustus beberapa bulan lagi tahun 2024 ini oleh pemurah Tuhan sedang mensyukuri 52 tahun saya kota. Kalau saya hitung 14 saya pertama itu 26 Agustus tahun 72. 10 tahun pertama tahun 82 saya tuh mikir Papa saya mikir apa? Bahan khotbah saya ini hambamu kan gak boleh tambah, cuma 66 kitab itu saja. Betul tidak? Karena di kitab Wahyu ada peringatan barang siapa menambah mengurangi, kena hukuman. Saya bilang, kalau dokter diundang ceramah, seminar, akan tak bisa banyak. Cepat akan belajar banyak. Habis. Tidak, penyakit tambah terus. Nah, masalah penyakit tambah terus. Terus itu maksud saya. Teknologi kedokteran luar biasa, alat-alat, obat-obat, penemuan baru. Betul. Seorang manajer memberi seminar makalah manajemen, nggak bisa kan? Karena buku-buku manajemen, pertambahan ilmu pengetahuan. Semua siapa saja orang-orang ahli, profesor mau memberi ceramah tentang apa saja nggak habis. Nah saya ngomong, nah kok saya gimana? Bahaya cuma ini. Boleh nggak pikir seperti itu? Boleh. Ternyata luar biasa.
Contoh saja, hari ini saya akan ngajar 5 kali. Dan tiap kali saya mengajar nggak bisa sama, bukan nggak pernah, nggak bisa. Sebab saya mengajar setelah selalu bergantung pada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang paling tahu. Dan datang ini butuh pelajaran apa? Saya nggak tahu. Artinya ini luar biasa. Maka itu selama COVID 2020-2021 justru saya lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Karena begitu cuma tinggal duduk, pasang alat-alat saya ngajar. Pak Roh Kudus, berarti nggak bisa ceritain. Ya, kok berarti tujuan aja? Oh iya, bingung saya ya saudara. Oke ya. Jadi sekarang kita keluarkan 2 ayat ini. Coba. Tadi di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan apa? Mengajar kita tentang segala sesuatu. Di 1 Korintus 2:10, Roh Kudus akan mengajar kita menyelidiki segala sesuatu. Maaf, bagi yang nggak kuliahan, nggak usah saudara ikut mikir, nggak usah dengar apa-apa. Ini yang kuliah. Dalam hidup ini ada Indonesia, khususnya ada lembaga research. Tahu ya? Nah, waktu pemerintahan Ibu Megawati itu sempat muncul buat badan riset nasional, tapi belum terwujud. Nah, salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dibanding Malaysia dan Filipina, kalau Singapura kita sudah ada, karena Presiden Indonesia yang begitu mengutamakan lembaga riset itu baru Presiden Jokowi. Sebelumnya tidak. Nah, ini yang membuat Indonesia kalah dengan Malaysia dan Filipina, karena lembaga risetnya itu nggak diperhatikan. Nah, begitu ada Jokowi, lahir BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Salah satu researchernya, penelitinya itu anak kami, namanya Dr. Puput, lulusan Jepang. Dia salah satu lembaga riset termuda di BRIN Bandung. Keren. Nah, ini yang membedakan Indonesia dengan Filipina dan Malaysia. Contoh saja, Filipina sampai hari ini menjadi negara satu-satunya di dunia yang punya lembaga riset tentang padi di Manila. Wah, di situ dikembangkan jenis-jenis varietas padi yang hebat. Padahal sawahnya lebih luas Indonesia dibanding Filipina. Berarti ya, research. Semua kampus harus punya lembaga riset atau departemen riset atau laboratorium untuk riset. Tujuannya apa? Meneliti cepat. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan hal-hal baru. Nah, saudara bayangkan, kita punya dosen yang mampu mengajar kita tentang berapa segala sesuatu, dan dosen yang sama mampu mengajar kita apa? Meneliti segala sesuatu. Dan yang lebih penting, kuliahnya gratis. Gratis ini. Betul, seorang sudah bayangkan. Nah, sekarang kita berbicara, dan kuliahnya Universitasnya Dualis ini unik dan luar biasa. Uniknya apa? Satu, selama ujian enggak ada yang membina dan jaga. Jadi mau nyontek mau apa sih? Betul tidak? Dulu kan ini murid aja lupa muridnya. Hobinya apa murid? Ini kampus
kampusnya Tuhan Yesus itu ujian gak pernah dijawab. 2. Kalau nggak lulus, ya di kampus seluruh dunia maksimal seorang mahasiswa dapat kesempatan ujian 4 kali untuk 1 mata, tidak ada yang ke-5 kali. Betul ya? Itu semua. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus itu ujiannya bisa jutaan kali soal yang sama. Cuma yang pusing mereka, kok nggak mulai? Ini loh hebatnya sekolahnya Tuhan Yesus. Oke ya. Teleponnya siapa? Adik-adik kamu semangat tuh dengan ini. Kamu semangat. Nah, saya kembali. Bayangkan kalau saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus diajar oleh dosen sehebat itu yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, yang mampu mengajar kita memiliki sesuatu bukan cuma di dunia tapi dalam diri Tuhan. Lalu proses pengajarannya ujian gak pada ditungguin, mau nonton silakan, bawa pulang kemana saja kerjakan, akhirnya ulangannya bisa jutaan kali dan gratis. Kalau mahasiswanya nggak lulus kan goblok ini. Jawab. Ya kita aja. Hebat kan? Ini loh arti kenaikan itu. Saudara boleh cari, baca semua buku apa saja, termasuk kitab suci agama apa saja. Tidak ada konsep yang ada cuma di Alkitab. Jadi seharusnya kalau kita hidup ini semua itu jadi apa saja. Loh, saya tanya, mau jadi apa? Oh, sama, jadi apa seharusnya kita ini? Murid ilmu jadi murid pun tapi apa gitu loh? Apa? Wah, enggak cuma pintar, super genius. Betul. Tiap hari kita bisa belajar hal baru. Tiap hari. Izinkan saya berkata kepada teman-teman saya, para pendeta, para pengkhotbah, gembala, penginjil. Kalau sampai saudara pernah nggak sekali, nggak 2 kali, tapi berapa kali, begitu diminta ngajar panik, mau ngajar apa ya? Nggak ada bahan apa. Berarti Roh Kudus tidak sudah izinkan jadi dosen. Juga maaf karena ada beberapa teman saya sudah punya bahan khotbah yang baku, entah berapa tema, berapa topik, banyak. Tinggal aja dia diundang kemana, dia milih mana belum dikobarkan. Tolong ya teman-teman saya, jangan melayani firman seperti ini. Selalu minta yang fresh dari surga. Amin. Yang baru dia beri. Betul? Amin. Kira-kira menjadi murid Yesus belajar dengan cara ini bosan? Ya. Karena ada yang baru, bukan dari si pembawanya, dari dia. Ini luar biasa. Maka itu ketika gereja, maaf dalam tanda kutip, membosankan, sudah membosankan, menyebalkan lagi alur. Bukan karena pemusiknya kurang hebat, bukan karena medalnya kurang ini, kurang itu, karena gak ada yang baru di dalam pengajaran. Hari ini biarkan dia naik, karena ada Roh Kudus yang naik. Mulai hari ini ikuti Paulus. Paulus dalam hidupnya betul-betul dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bagian terakhir Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Hiduplah seperti itu. Oh,
dengan lebih. Maaf ya, nanti kami nggak sampai selesai penutupnya, izinkan nanti pas dibaca lagi boleh Bapak tadi ya. Mana? Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi kapan? Sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Apa kata lain tahan? Tahanan. Apalagi? Apa lagi? Tahanan. Tahanan. Apa lagi? Apa? Bukan. Dan lu kata dakwah. Apa? Pelakor. Tekan. Apa? Tekan. Apa Pak? Tekan. Tekan. Betul. Belenggu. Tunggu. Disetir. Dikontrol. Diperintah. Diperbudak. Oleh ini keberhasilan Paulus. Coba kita bongkar sedikit. Antara Paulus dengan Petrus, siapa yang pernah kumpul dan jumpa Yesus? Petrus. Aneh. Paulus ini nggak pernah ketemu, jangan ketemu. Dia bencinya kepada Tuhan Yesus, betul? Sampai dia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi fakta 27 kitab perjanjian baru, 14 itu tulisan Paulus. Berarti 51%. Petrus hanya menulis 2, 1 dan 2 Petrus. Kok bisa? Ini yang asli. Kok sudah bongkar 14 tulisan Paulus termasuk kitab Ibrani, dari Roma sampai Ibrani itu Paulus. 90% yang Paulus sampaikan sebagai firman itu Tuhan Yesus belum pernah mengajar. Saya pusing, kok bisa? Lalu dapat bahan dari mana saudara kita yang satu ini? Tuhan Yesus pernah nulis buku, tinggalin buku? Enggak. Tuhan Yesus pernah sekolah kita? Pernah punya sekolah kita? Nah, pertanyaannya kemana dan kepada siapa Paulus ini belajar? Istri bapak aman kok belum balik-balik? Ya. Sebelum dari siapa? Bukan di sana. Oh, anak mama. Kemana dia? Oh, nah ini saya ngajar. Satu murid gak ada, saya tahu. Terus serius. Maaf ya, saya tunggu. Coba kita pernah bertanya nggak tentang kasus ini? Loh, kemana? Dari siapa dia belajar? Nah, kita ketemu jawabnya dari Roh Kudus. Yang mampu mengajar Petrus dan Paulus dan siapa saja tentang segala sesuatu. Jadi walaupun Paulus gak pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi dia belajar dari Roh Kudus. Hebat. Mengikuti itu. Roh Kudus itu luar biasa mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajar kita menyelidiki tentang segala sesuatu. Maka itu setiap hari kita akan selalu tertarik dan kita selalu bersemangat untuk mendengar dia mengajar. Enggak cuma waktu kebaktian. Setuju? Mau taat pada Roh Kudus? Gimana caranya dengan Roh Kudus? Gak usah puas, cukup taat. Itu penting. Kalau Roh Kudus tahu kita ini nurut, dia jadi begitu dia suka mengajar. Contohnya Maria. Di zaman itu memang orang nggak sebanyak sekarang, tapi paling tidak sekian puluh gadis ada nggak zaman Maria? Terus saya tanya cuma jawab. Bayangkan kalau Tuhan ngomong gini pada Gabriel, kan malaikat itu besok kamu turun ke dunia, tanya gadis siapa yang mau hamil sebelum nikah. Tapi nggak ada namanya, nggak sebut nasanya. Itu kira-kira Gabriel berwaktu berapa tahun? Pagi-pagi turun, dia beli ke Kuningan. Gadis dari Kuningan, saya mau bangun sebelum nikah. Ada yang mau nggak? Dari Kuningan ke Cirebon, ke Bandung, ke Amerika kosan semua.
Mengapa Gabriel langsung disuruh ke Nazaret temui yang namanya Maria? Karena Maria nunggu. Betul? Ya. Jadi saudara dan saya bisa mampu mendengar Roh Kudus kalau dia tahu kita pasti dia akan rajin berbicara kepada kita. Kalau ini yang saya berpuasa sengaja bukan baca Alkitab tidak. Temukan Tuhan menemukan di hati kita semua ketaatan yang mulia. Yang bilangnya Tuhan aku nurut, tapi harus pakai tampil. Setuju? Setuju. Mari kita mengambil. Ku mau mengikut